Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janika Ilastari dengan NPM 1062015. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana pemahaman saya mengenai permutasi pada mata kuliah Matematika Diskrit yang dibimbing oleh Pak Riki Afriansyah. Baiklah, sedikit catatan penting sebelum kita memahami bagaimana permutasi, yaitu mengenai notasi faktorial. Notasi faktorial dilambangkan dengan tanda seru. Misalkan, nilai dari 4 faktorial adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Selanjutnya, kita memahami apa sih yang dimaksud dengan permutasi. Permutasi dapat diartikan sebagai aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Jenis permutasi. Jenis permutasi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah permutasi unsur yang berbeda, kemudian permutasi unsur yang sama, permutasi siklis, dan permutasi berulang. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu mengenai jenis permutasi berikut. Yang pertama, ada permutasi unsur yang berbeda. Rumus dari permutasi unsur yang berbeda adalah permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Misalkan, kita langsung mengimplementasikannya pada sebuah soal. Berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata oki? Nah, kemudian di sini kita ketahui bahwa R-nya adalah 3 dan N-nya adalah 3. Artinya huruf-huruf yang tersusun ada 3, yaitu O, K, dan I. Oleh karena itu, permutasi R dari N, maka permutasi 3 dari 3 adalah 3 faktorial dibagi 3 dikurang 3 faktorial. Kemudian 3 faktorial per 0. Pengecualian bagi 0 adalah per 1. Berarti 3 faktorial adalah 3 dikali 2 dikali 1 per 1 sama dengan 6. Nah, berikut adalah penyusunan huruf yang didapatkan, ataupun berikut 6 cara untuk membentuk huruf-huruf tersebut. Selanjutnya, permutasi unsur yang sama. Rumus dari permutasi unsur yang sama adalah permutasi sama dengan N faktorial dibagi A faktorial dikali B faktorial dikali C faktorial. Berikut adalah contoh soalnya. Terdapat 9 kaleng cat terdiri dari 2 kaleng berwarna hijau, 4 kaleng berwarna kuning, dan sisanya berwarna merah. Kemudian, kaleng-kaleng tersebut akan disusun dalam satu baris. Berapa banyak cara untuk menyusun kaleng cat tersebut? Nah, jadi banyak kaleng ada 9, N-nya itu 9. Kemudian, kita misalkan kaleng hijau itu sama dengan A, kaleng kuning itu B, dan kaleng merah adalah C. Oleh karena itu, permutasi sama dengan 9 faktorial per 2, yaitu kaleng berwarna hijau, kemudian 4 faktorial, itu kaleng berwarna kuning, dan kemudian 3 adalah sisanya kaleng berwarna merah. Kemudian 9 faktorial adalah 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Karena batasnya 4, jadi di sini 4 bisa kita coret. Kemudian lakukan operasinya dan terdapatlah 2520 cara untuk dapat menyusun kaleng cat tersebut. Next adalah permutasi siklis. Rumus dari permutasi siklis adalah permutasi siklis sama dengan N dikurang 1. Nah, di sini kita mempunyai soal, yaitu rapat anggota DPRD akan diikuti oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 3 anggota. 3 anggota dewan lainnya. Kemudian mereka akan duduk mengelilingi meja bundar. Berapa banyak cara yang mereka duduk pada rapat tersebut? Nah, jadi di sini kita ketahui bahwasanya banyak anggota itu ada 6. Diperoleh dari yang pertama ada ketua, wakil ketua, sekretaris, kan 3. Kemudian ditambah 3 anggota lainnya, berarti ada 6. Oleh karena itu, permutasi siklis sama dengan N dikurang 1, itu 6 dikurang 1 sama dengan 6 dikurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Kemudian
faktorial adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120 cara. Next adalah permutasi berulang. Rumus dari permutasi berulang adalah permutasi berulang sama dengan n pangkat k. Misalkan pada contoh, diberikan angka 1, 2, 3, dan 4. Kemudian angka tersebut akan disusun menjadi bilangan ratusan jadi bilangan ratusan. Berapa banyak angka yang dapat dibentuk? Nah, jadi di sini kita ketahui bahwasanya banyak unsur atau banyaknya n dari contoh di atas ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita akan menyusun keempat bilangan tersebut jadi bilangan ratusan nih. Nah, bilangan ratusan kan terdiri dari 3 angka. Oleh karena itu, P berulang sama dengan n pangkat k, berarti 4 dipangkat 3 sama dengan 64 cara. Untuk lebih jelas, mari simak penjelasan kode program yang telah saya buat berikut ini. Jadi di sini adalah kode program permutasi. Di sini kita membuat scanner input, new scanner system in, kemudian membuat program untuk membuat kode program untuk memasukkan nilai. Jadi di sini yang diinput adalah nilai n sama nilai r. Kemudian saya membuat integer in untuk menginput untuk variabel n, untuk menginput nilai n yang dengan tipe integer. Kemudian membuat kode untuk menginput nilai r. Kemudian di sini in a sama dengan n. Artinya nilai yang diinputkan itu sama dengan n. Kemudian saya membuat perulangan untuk membaca inputan dari user. Nah, selanjutnya kemudian sistem akan melakukan secara otomatis hasil permutasinya, dan berikut adalah hasil programannya. Misalkan di sini kita mempunyai nilai n yaitu 4 dan nilai r adalah 3. Nah, kemudian hasil permutasinya adalah 24. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.